Tungkal, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Masyhad Kuala Tungkal, Provinsi Jambi. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Rantau Atas, beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka tadi sama-sama kita ikuti pembacaan tahlil dihadiahkan kepada Abah Guru sekumpul dan memperingati peristiwa yang sangat mulia, peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke langit pertama sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Nabi menjawab, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Lalu Nabi Musa berkata, umatmu tidak sanggup. Kenapa? Sebab karena kita hidup di alam dunia sehari semalam cuma 24 jam, 12 jam malam, 12 jam siang. Kalau 50 kali sembahyang pukul rata 20 menit sekali sembahyang, 20 menit sekali sembahyang. Behira gini ada sawah. Hendak ke kebun macam mana? Hanya menculuk silawar, hendak ke kebun, azan pulang di masjid, pacol pulang silawar, ambil pulang kupiah, tapi sembahyang pulang, tiba sembahyang culuk pulang silawar, hendak begawi ke kebun, azan pulang, pacol pulang, akhirnya rabit di tangan silawar, ada begawi. Yang kesian nasib kaum kenapa beli ke rumah dijamin Tuhan dalam masjid, hanya mengancing lawang teng di jam bebulik pulang, otomatis kada sanggup umatmu
Sebenarnya Nabi sependapat dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi kadang mau langsung menghadap Allah minta kurang. Karena Nabi Musa mengusulkan minta kurang saja, jangan 50 kali. Nabi kadang mau langsung. Kenapa? Sebab karena tadi berangkat dengan malaikat Jibril. Nabi minta persetujuan dulu dengan malaikat Jibril. Ini bahasa isyarat kepada kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, belajar kita menghargai orang lain. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Jadi orang sugih, kenapa hebat? Karena ada orang yang susah umpat begawi di kabun kita. Andai kata sugih seberataan, mana hebat orang sugih. Tagah kabun siapa nabas? Nabas seorang belum sampai ke hujung di muhara tumbuh pulang. Bebulik ke muhara kabun, tengah kabun tumbuh pulang. Bebulik ke tengah kabun, pas mati tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati tengah kabun. Kalau rumah bocor siapa nampal? Tukang dada. Tampal seorang, naik kawat turun kedua ni. Apa malam di hubungan rumah. Kalau ban mobil kampis, di mana meniup mengumpak bingkel dada, tiup seorang, loncok muntong meniup, ada bakal gambung bannya. Maka itu jadi orang sugih, hargailah orang yang susah, yang begawi awan kita. Ini para bulan Ramadan nih, biri THR, tukarakan tapung 5 kilo, gula 5 kilo, korma 5 kilo, sirup 5 botol, pintalo 5 ikat, beras 5 kampit, tinggal menyambat. Aku juga menyambat. Terima kasih kita, karena inya kabun kita lingai, walaupun diupah, tapi kita hebat ada kerjasama dengan inya, hargailah. Berikan penghormatan setahun sekali. Kena hendak hari raya kaitu pulang, tukarakan tape, tukarakan baju, haginnya bersenang hari raya. Karena itu begawian kita sudah. Karena kita disuruh menghargai. Jadi pejabat pun kita harus menghargai masyarakat yang mati-matian mendukung kita. Bila kita jadi apa keperluannya, kita penuhi menurut kemampuan kita. Jadi penceramah pun walaupun hebat, hargailah jemaahnya. Kada perlu ceramah bermamai berhimat. Kalau punya kumpak berikan. Dan seorangan ulun di sini. Ulun ceramah seorangan, bumulan. Biasanya dibawakan orang tali. Ya kawan mau kada hanau gula nih, mau kada ranyau gila antara dua. Maka ulun kayak panggil ributnya orang, ulun udah suah nagur. Ada pang kemarin kawan, maka aja panggilan tahu si ibu nih, bulik ke sana, memasakkan laki, bulikan bujur. Untuk kan habis bulik masih ada tersisa. Makanya kita hargailah jemaah. Kenapa? Karena kita bisa hebat ceramah, ada jemaah. Jemaah nih, nang datang nih sudah macam-macam, sudah beban macam-macam. Ada nang tolak malam nih, bahkan mamai bini ada. Amun ulun bakancang-kancangan pulang ceramah suntok sidin. Makanya ulun bawa enjoy saja, happy saja. Untuk apa berhimat? Kiai saya pesan. Ujar guru saya, ulun mondok di Pekalongan, Jawa Tengah. Kata Mbah Yai, ikam boleh bila hendak ceramah aja. Tapi jangan ada dua nampatan sidin. Pertama, yang ikhlas jadi sidin. Kemana-mana ceramah yang ikhlas. Sidin kayak tahu bahwa ulun ini bakal ceramah mengembara kemana-mana. Jangan memilih undangan. Karena dalam sebulan itu ada nang tempatnya mantap mengundang, ada nang tempat lumpur, termasuk ini. Singkal betis ulun hanya sampai ke sini. Nah, macam-macam, jangan memilih-milih. Maka ulun begitu ditelepon oleh nang paman hakim suruhan Haji Arsad, ulun kena bertanya, di mana andaknya? Pokoknya tangannya digerugut. Oh, kalinya sama ibu jauhnya 2 jam, pokoknya ulun maka santai.
Tapi guru saya berbilang jangan memilih-milih undangan yang ikhlas. Jangan ada mengeluh, kada boleh. Nabi itu berdakwah kan peperangan kita. Kita ini nyaman berdakwah disambut. Nah, disambut makanan durian 2 karung. Kami nggak makan durian kami. Nah, Nabi berdakwah kesian, banyak perjuangan. Jangan mengeluh di sini. Yang ikhlas kemana-mana ceramah, ada usah memikirkan amplop, ada usah. Karena amplop itu sudah dipikirkan panitia. Berhemat kita ulun berpikir, itu isinya. Karena sudah dilem pembakar, dia belum. Apa aku berhemat? Kata beliau, kita tulak ceramah tu kada usah mengharap-harap amplop. Bila diberi orang, ambil. Bila kada diberi, hadangi. Jangan aja usah. Yang ikhlas, yang ikhlas. Ulun disuruh guru, abangunnya lah pondok pesantren, makanya nang hanyar tuh. Jadi bila ulun ceramah diberi tian, nah semuanya lagi situ, seberatan lagi situ. Yang ikhlas di situ. Yang kedua, ujisidin jangan kasar. Kenapa? Sebab karena kita hebat ceramah ada jemaah. Jangan kita kasar. Kenapa? Karena yang hadir nih kada mesti kita nih lebih baik daripada hadir. Jangan-jangan hebat yang hadir ini ibadah belum tahu lagi mana banyaknya ulun kawan sembian. Jangan-jangan banyak sembian. Kita nang hadir nih siapa nang bermimpi dengan Rasulullah setiap malam mana tahu. Jangan-jangan orangnya biasa-biasa aja. Tapi orang bermimpi berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita, maka jangan kasar. Kadang orang itu penampilan biasa-biasa, tapi hebat luar biasa. Seperti Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang disebut Gus Dur. Orangnya hafal Al-Quran, sidin ceramah santai. Ada ading saya mendengar, sidin menyampaikan 3 pertanyaan, jawabnya 1 kesalahan. Santai, tapi kalau didalami penuh makna. Apa pertanyaannya? Kenapa rumput sampai tinggi? Kenapa gigi sampai sakit? Kenapa bini maka betianan? Nah. Jawabnya cuma 1 kesalahan, terlambat mencabut. Dipikir-pikir bujur juga. Kita ini selalu menunda-nunda, makanya gagal. Coba tara ancapi mencabut rumput, soalnya tinggi. Cepat cabut gigi, soalnya sakit. Yang ketiga kadunya nyambut. Itu lain tingkatan kita. Bergurau tapi bujur. Makanya penampilan biasa-biasa. Tapi ternyata hebatnya luar biasa. Makanya sidin jangan kasar. Santai saja, hargai orang lain. Nabi hebat, tapi Nabi menghargai malaikat Jibril. Perlu kita ketahui, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Selamak-lamak ikan pasti ganal tulangnya. Kelebihan ikan kurus kalau dimakan dengan tulang-tulangnya. Kelebihan ikan lamak dagingnya banyak. Kekurangan ikan kurus dagingnya sedikit. Kekurangan ikan lamak tulangnya berbahaya. Ternyata falikulli syai'in maziyah. Bagi setiap sesuatu mesti ada punya lebih. Punya kelebihan, ada punya kekurangan, punya kekurangan, ada punya kelebihan, ada kisah. Di zaman dulu yang berkisah matian orangnya. Di zaman dulu ada orang pintar. Sekolahannya ada lagi. Kalau sekarang gelarnya doktor profesor. Hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai yang cukup luas, kayak di Kapuas tuh. Dulu kada ada pakai mesin. Bila pakai mesin kalau tok namanya. Namun kada bermesin sampan atau jungkong halus. Mungkin sedikit sampan perahu. Pakai sampan menyeberang. Berdua nang bakayu di hadapan sikong, belakang sikong. Bapak profesor duduk di tengah sambil berpandir awan nang berdua ni sampailah kepada pertanyaan, ding ikam nang di hadapan sekolah apa? Jangan di hadapan kada sekolah lagi Pak Ai, tamat napa ikam? Tamat SMP. Makasiannya ding ikam kenapa kada melanjutkan duit kada ada Pak Ai? Majer profesor berarti ikam ni dingai sudah menyia-nyiakan sepertiga hidupmu. Mestinya menuntut ilmu bukan saatnya kau begawi.
Bedia main kada berduit pang. Tahun yang di belakang tim ikam tamat apa, tamat isti, umai je profesor ikam parah pada yang di hadapan lagi. Berarti ikam ni jisidin menyia-nyiakan separuh hidupmu karena yang nang berdua kada berduit pang. Sampai di tengah laut, sampannya bocor, karang, tinggalan. Ujian nang berdua pak profesor, pian bisa lah berkunyong. Pian bisa lah berenang, umai je profesor, aku kada bisa berkunyong. Masya Allah, ujian nang berdua, berarti bapak sudah menyiapkan, menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Kenapa? Kalau bisa berkunjung mati, berarti habis kehidupan sekalian. Pun kami masih ada separuh pak lagi dia berkunjungan selamat. Ternyata sehebat apapun ada kurangnya. Maka Nabi mengajari kepada kita hargailah orang lain. Nabi itu hatta hawa ijil baiti musyawarah. Nabi itu sampai kepentingan rumah tangga. Nabi menghargai istri berunding kalau ada sembarangan. Karena kalau ada berunding bisa terjadi salah menyalahkan. Surpi dah membuktikan. Ulun diundang ke satu tempat. Sudah datang sekalinya kada lawas datang pulang. Pengasuh pondok dari Provinsi Jambi. Kami berdiam di Kabupaten Tanjung Jabung, Kuala Tungkal. Provinsinya Jambi. Dari Jambi perjalanannya 2,5 jam. Jarak tempuh 125 pal. Sedang saya duduk berdiam, sakannya kada lawas datang mobil sidan dari Jambi. Sakannya keluar yaitu hak pengasuh pondok pesantren. Saya bingung, siapa nang ceramah berdua nih? Amun sidin nang ceramah, kenapa panitia menyuruh ulun ceramah? Bila ulun ceramah, kenapa guru ni datang? Amun berdua ceramah asa kada mungkin, karena kita ni umumnya kada panahanan lawas duduk mendengar ceramah. Alangkah seikong aja ginai jua ceramah. Bila talimpua sejam mulai dah miti hijam, sesuat miti hijam, ulun kada payah-payah kada. Bila ulun ceramah saya 3 jam, bila taufik kaya lagi. Nah, bukan piannya nalakas ampih, kami nalakas ampih, soalnya kami kegubut 2 jam pulang. Bukan nalakas Samarinda pulang, makanya jangan pati miti hijam, biar bila taufik ulun. Bingung ulun, bingung lagi panitia. Panitia keluar masuk keluar, keluar masuk keluar, menggawir di belakang ulun. Anu je panitia guru minta maaf pian kada jadi ceramah malam nih. Karena ada tuan guru dari Jambi, je ulun kada apa-apa, alhamdulillah ulun kawa mendengar. Cuman guru aja minta maaf, pian membaca doa. Sepikir ulun, kenapa ulun baca doa? Guru-guru Tuhan banyak hadir. Cuman pikir hati ulun, panitia ini menjaga perasaan ulun, biar ulun jangan tersinggung. Padahal jujur ulun akui sedikit kada tersinggung, cuman hati kada nyaman. Masa orang segagah saya bisa kada jadi ceramah? Apa kata dunia? Sekali ulun berpisah dengan kawan ulun, kata kawan ulun, bang itu tak seberapa. Di tempat kami katanya berempat penceramah datang karena orang kada berunding. Yang ulun masih ini caleg yang membawa IAI je. Masing-masing membawakan penceramah 4 terkumpul. Tapi panitia kada kalah pikir, nang bagus suara suruh baca Al-Quran, yang kurang bagus suruh baca berjanji, nang satu suruh ceramah, nang penuhannya baca doa. Ulun jawab untung kada berlima, caranya 5 pas nang kalimat tukang jaga nasi bungkus. Makanya Nabi mengajari berundinglah. Kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, ma halaka mur'un an musawaratin. Tidak akan terjadi salah menyalahkan kalau keputusan diambil hasil berunding. Ada kisah, mati juga orang sudah. Ada kisah. Di zaman dulu ada orang berisi gawian, motong karet, tulak ke kabun, bersepeda. Kan tulak sesubuhan loh, supaya getahnya banyak. Sepeda ditinggal di muara jalan, sidin motong karet di tengah kabun. Rupanya subuh tu lewat ke kanak nang tanggung macal. Tetamu sepeda parai juntannya, tapi kada dihabisakannya. Ban hadapan dibukanya, sisanya gantungnya kebun karet. Lagi imitan isok pulang. Sudah yo malingnya bisa mengimit. Sekalinya nang tuhani mbah motong karet cari sepeda kada ada. Dia nang Tuhan, alhamdulillah ya Allah. Walaupun hari ini sepidaku hilang, tapi pernah aku engkau titipkan bersepeda bertahun-tahun. Ini orang kada pernah rugi ini. Makanya ulun berjalan ke rumah Guru Muaz di Martapura.
ulun nak berdiri tapi sidin masih pinandu ulun padahal 15 tahun yang lalu kada bertemu. Cuman ada gambar awan sidin waktu sidin ke Kuala Tungkal, hanya duduk ulun berdiri sidin guru aja ada gambar pian ulun simpani. Sekalinya masuk sidin bagamat berjalan, sekalinya membawakan pakai bingkai asli foto ulun awan sidin. Maka ulun lagi bukan waktu Tuhan, nah waktu kayak Samsul Bahri. Wah ini kan mirip Datuk Maringgi. Tapi sidin masih ingat ulun sekali ulun nak bulik. Uji sidin duduk pulang guru, abah guru sakumpul bepasan je sidin hidup ni nang diingat nikmat aja jangan mengingat bala. Supaya kita ni pandai bersyukur. Ini orang nang ingat nikmat aja bertahun-tahun nikmatnya bersepeda hanya ini hilang sepeda kada masalah. Jangan mengingat hilang nih mengeluh kita. Alhamdulillah Jasidin, walaupun hari ini sepedaku hilang tapi aku pernah bersepeda. Sakarnya cari-cari melihat ada tergantung di pohon kari tapi bannya hilang sebelah. Apa Jasidin, alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan maling yang cukup pengertian, bercucuntan kada dihabisakannya. Nah, kan syukuri nama masih tinggal. Nah hilang tu saya dikeluhkan lagi. Barang hilang gimana apa? Barang hilang dah. Syukuri nama sisanya aja. Diatur nakan sidin, anak dinaiki kada kawa, bannya kada ada sebelah. Terpaksa dipikul sidin, ayo sepeda aja kita bergantiannya. Pulakannya kami kolaku berikannya aku mikul ikam di sidin pulang balik antol kita kada berhirian lagi. Sampai ke rumah sekarangnya bini pulang kada ada. Rupanya nang bini pada tapas baju pakaian di tepi sungai. Kada lawas datang nang bini bajujung bakul tetapasan tak dilitih bunil bini pulang hilang sebelah. Ai jenang laki kemana bunil pian tersangkut abahnya ai tergugur ke sungai. Ai jenang bini mana ban sepeda sepian sudahlah hilang juga. Ai jenang bini kita ni senasib dan sependeritaan. Mungkin waktu menikah kemarin tersalah berjanji siap bahagia bersama menderita bersama imbah. Laki hilang ban sepeda sebelah, bini hilang bunil sebelah. Orang berjanjilah siap hidup bahagia bersama, menderita jangan ada. Kalau ada kegantian, kalau tak imbaikan ngalih. Teruslah bini sakit parut hendak beranak pacah tetuban, laki sakit intuhor siapa mau dibidan. Sekalinya makan tengah hari sama berpikir baik tapi kada berunding. Nang bini terpikir maras lakiku mutrong sepi mutrong karit kada bersepeda. Karena bannya hilang sebelah, baik aku mengalah haji sidin sisa bunir sebelah. Esok ku jual ke pasar tukarkan ke ban sepeda sebelah. Marah ulun kada bebunir asal laki sepedanya bannya dua belah nyaman motong karit. Nang laki berpikir juga maras biniku bunir sebelahannya. Napa pulang dia tetangga di sebelah maka bini orang tu bunir sebelahannya. Baik aku mengalah haji laki sisa sepeda ni esok ku jual ke pasar. Duitnya tukarkan ke bunir bini sebelah. Marah aku berjalan betis motong karit asal biniku bebunir dua belah sama dengan bini tetangga di sebelah. Sekalinya besok sama-sama ke pasar. Nang bini bebungkus bunir tulak ke pasar, jual bunir tukar ban sepeda sebelah. Nang laki jual sisa sepeda, duitnya tukar bunir sebelah. Pulik ke rumah kiting-kitingan sebelah seorang pulang. Makanya berunding lah kita ni berunding. Belajar menghargai orang. Setelah dapat persetujuan dari malaikat Jibril, Nabi menghadap Allah. Dikurangi 5, hujan Nabi Musa belum lagi, akhirnya kurang tertinggal 5. Yang 5 waktu ini kadang-kala ditawar lagi, ini harga mati apapun alasannya, setuha apapun, kalau nyawa masih ada, akal kada hilang, maka sembahyang kadang-kala ditawar wajib hukumnya. Kadang-kala lagi sembahyang berdiri, sembahyang berduduk, kadang-kala berduduk sembahyang berabah, kadang-kala berabah isyarat mata, kadang-kala isyarat mata diingat di hati, kadang ingat di hati lagi mati. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati kadang-kala ditetawar. Maka barang siapa nang menganggap gampang sembahyang 5 waktu, lalunya kada sembahyang 1 saja, maka siksanya sebanyak 15 macam perkara. Di dalam hadis begitu, 6 macam ketika di dunia, 3 macam ketika sakarat maut, 3 macam di alam kubur, 3 macam ketika nanti diadili oleh Allah. Di antaranya siksa di alam kubur, kena ular disiapkan di alam kubur. Bila inya zuhur kada sembahyang, orang azan zuhur di dunia, inya kada sembahyang zuhur semalam, maka dipatok ular kabila melapas menghadang azan asar.
Berusila kaum kadingat azan, nah itu nyambung ke maghrib. Maka sekali patok tuh sakitnya cukup hagin 60 tahun. Karena ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan dari kepala ular bulan Rajab, bulan Sa'ban hanya sampai ke buntutnya. Kira-kira ular itu panjangnya kepalanya di rantau atas nih, buntutnya di halaman rumah Ayu Ting Ting. Akan Jakarta sana buntutnya. Itu yang mematok cukup hagin 60 tahun. Kita kalau anak melandau kesiangan bangun, itu melihat ada ular sambur nang 2 meter itu nah masuk ke selimut anak kita, apa yang kita lakukan? Bancap kita membangunkan anak, kita tarik anak supaya anak jangan dipatok ular. Padahal ularnya 2 meter juga. Ular sambur nang di dunia ini kan mematok, sakitnya paling 2 jam. Kenapa? Karena jam ketiga mati. Kalau di alam kubur mana bisa mati lagi? Mati kata, hidup kata. 60 tahun sekali patok sakitnya, maka jangan dicoba-coba. Tapi kalau sembahyang 5 waktu dijaga, dipelihara, akramahullahu bi khamsi khisal. Allah pasti memuliakan sebanyak 5 macam perkara. 1, Allah angkat dhiqal aisi, rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya kadang merasa sempit, hidup kadang merasa susah, kadang merasa gelisah, kadang pernah sakit hati, kadang dengki hati. Kenapa? Karena dia tahu apa yang terjadi itu kehendak Allah. Kita cuma sanggup berdoa, bekerja, berusaha, berharap keputusan itu punya Allah, bukan punya kita. Jadi apa yang terjadi itu inya kada susah hati. Kita ni cuma berdoa aja. Namun kita ni hendak berangkat umrah ke Makkah, banyak-banyak berdoa, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun mengamalkan, kada juga berangkat tambahi baca surah Yasin setiap malam. 2 tahun mengamalkan, kada berangkat juga, baru baca surat tanah rumah nang digerugut jual. Duitnya setorkan. Insya Allah berangkat ke Makkah. Kita ni berdoa cuman bekerja, berusaha, keputusan Allah punya. Makanya apa yang terjadi itu berarti kehendak Allah. Kita ni sudah tuhuk berdoa hendak sesuatu, sekamnya gagal, berarti belum masanya. Kita ni hendak benar sugih, tapi kada sugih-sugih. Sudah belum masanya. Jangan pernah putus mengharap. Berdoa terus, bekerja terus, mengharap terus supaya rezeki membaik di tahun akan datang. Kenapa? Karena Allah yang ngasih. Jangan pernah putus mengharap. Amun belum masanya jangan dipaksa. Mun kita ni berdoa mudahan sugih kada juga sugih, berarti belum masanya. Bukannya kada sugih, belum masanya, cuma ini nang apa aja nang belum masanya. Kalau dipaksa kada baik. Belum masanya hendak behira, dipaksa behira baiklah. Abang Muhammad aja kada keluar. Makanya jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan. Pandang fungsi, jangan gengsi. Kehendak kita bertukar TV nang 21 inci, duit kededa sudah. Dapatnya yang mana? Yang 14 inci, tukar 14 inci. Pandang fungsi, jangan gengsi. Kenapa? Fungsinya sama. Orang yang 21 inci putar Indosiar, muncul Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting. Coba putar yang 14 inci, sama. Mana beda? Ada pernah yang 21 inci Indosiar, Ayu Ting Ting putar yang 14 inci Mak Lampir. Mana ada? Kecuali TV Pepaningan. Ada. Pandang fungsi. Kehendak kita makan lauk hundang galah nang besapi. Kemampuan dada, belum masanya lagi duit kedada. Cuman bisa menukar hundang papai, sudah tukar hundang papai. Jangan gengsi, tapi pandang fungsi. Fungsi sama. Orang makan lauk hundang galah, imbah makan kanyang. Orang makan lauk hundang papai, imbah makan kanyang. Esok pagi sama pada sakit parut. Nang sikong behira di perit 1, nang sikong behira di perit 2, hanyut ke perit 3. Terganding nang kedua ni bisa lah membedakan mana hasil hundang galah, hundang papai. Jangan memaksakan kehendak. Kita ni berdoa aja, bekerja aja, berusaha dan mengharap, jangan putus harap. Namun keputusan Allah punya. Ya Allah, lawas sudah hendak hidup sugih. Ada juga sugih orang, ke orang sugih marah. Jangan sedih hati.
Kenapa? Lah makan nyaman, guring nyaman bukan milik orang sugih. Makan nyaman, guring nyaman milik orang sehat. Jiwanya sehat, badannya sehat, hutang beda. Bini 4. Nyaman kalau sugih kata santai hidup. Anak sehat, semua sehat. Walau makan lauk ikan karing, makan lauk iwak asin, tapi 2 kali bertambah. Daripada makan lauk daging, 2 hari di rumah sakit diempus. Kenapa? Tensi naik. Mana hendaknya lauk ikan asin? Nah, ibu-ibu makan lauk iwak asin 2 kali bertambah. Nyaman makan lauk daging 2 hari di rumah sakit diempus. Milih mana? Milih mana? Milih daging tapi sehat ya. Berarti makan nyaman bukan milik orang sugih. Ulun waktu mondok di Pekalongan, kiriman abah ulun 25.000 sebulan. Maka sudah 25.000 terlambat datang ulun. Kawan ulun 50, 60, ada 90, ulun 25 lambat datang. Jadi ulun bila kiriman lambat datang puasa. Saja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang. Billahi ta'ala. Kata bapak, daripada belapar wara nasiban dapat pahala. Ulun bawa niai berpandirawan abah julun kawal lapian menambahiakan 5.000 lagi jadi 30. Ya abah ulun bila ikam kada sanggup lagi 25.000 sebulan boleh aja. Ikam begawi abah mondok. Julun abah ini kadang wajib berunding ini terpaksa ibu hanyut saikunya. Tapi makan nyamannya luar biasa. Sekali sudah berduit, sugih kada cuman ada duit. Ternyata nyaman semalam makan pada ini. Guring janak bukan milik orang sugih. Guring nyenyak itu milik orang sehat. Nang kada banyak pikiran, ada banyak hutang. Karena ada hutang orang ada penghutang ini. Ulun ada anak buah di pegawai bank BRI Kota Kuning. Dia pun nang banyak berhutang di bank nih. Orang sugih ke orang susah kah? Orang sugih guru aja. Orang susah kada aja. Kenapa? Sebab karena orang sugih bawa sertifikat sawit 60 hektar keluar duit 300 juta. Orang susah nak berhutang. Apa jaminannya? Surat nikah. Ada depan, ada ke TV mati ulang. Mau percaya juga iso ke bank. Hutang 300 juta, jaminannya KTP. Oh, saya dapat. Berarti kita susah kada bisa hutang, tenang. Makanya nyaman kita orang susah nih. Asal tanda aja kepala di bantal mengaruh guring. Kadang-kadang tulang Isra Mi'raj ini gini juga. Lewat lawas ceramah guring sih. Maka lihat aja siapa nonton untuk guring tuh susah tuh. Nang penting nyaman makan guring selesai. Santai aja hidup. Kan usah sedih hati. Kehendak kita anak bungas. Sekali lahir anak orang nambungas, anak seorang kau semangat, kayak sabut terandam 16 bulan. Hidup bahagia bukan milik orang bungas. Hidup bahagia milik orang yang akhlaknya mulia, pandai bersyukur. Banyak orang yang bungas, hanya setahun imbah menikah, masuk berita pernikahan di ambang pintu perpisahan. Sementara kawan kita rupanya pas-pasan. Mahadang terkurhing hanya ada putih. Itu dia menggusok giginya. Yang agak biru-biru kuning juga. Tapi bahagianya sampai ke mati kan bercerai. Kenapa? Sebabnya takutan cerai, dia cerai bisa ada dapat lagi. Ada menjamin. Orang bungas ada menjamin dia dapat laki gagah. Contohnya Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Kurang apa Samsul Bahri? Ulun nonton filmnya. Tapi ada juga orang bungas dapat laki gagah, contohnya ulun. Bini ulunnya kayak Ayu Tenteng. Ulun mirip Afgan. Lah orang yang bilang ulun mirip Afgan di mana-mana orang bilang mirip Afgan. Ulun jangan ada sadar kalau ulun gagah. Ulun panggillah santri ulun. Coba panggilan potarakan patio Afgan itu yang mana orangnya? Sekalinya Afgannya bernyanyi pakai kacamata, judul lagu Kehilangan Cinta. Ulun perhatikan dasar mirip juga. Sehebat apapun kita, tidak bisa lari dari takdir Allah. Maka hidup jangan susah hati setelah berusaha.
Ada kisah di zaman dulu. Sebagian orang ada pandai meramal nasib orang. Menurut ramalannya anak orang ini ada tanda-tanda mati disambar buaya. Lah abah mamanya takutan kalau ramalan jadi kenyataan, pindahan ke pegunungan, rumah nang di tepi sungai dijual biar anak jangan bermain di sungai. Sekalinya anaknya ganal bisa menggani abahnya begawi ke kabun, menyahan cangkol, lagi mencangkol tanah tuh. Tanah cangkol ini tahu pokoknya cangkol selesai. Sekalinya mencangkol tanah, cangkol betis, luka, berdarah, infeksi, benanah, buruk, mati juga. Setelah diselidiki kenapa, ternyata cangkolnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat menyambar. Makanya bila nuka cangkol jangan cap buaya, cap hayam aja. Jadi bila mematok ada memati. Siapa yang sanggup lari dari takdir Allah? Siapa? Dada. Maka hidup jangan susah hati, jalani aja takdir yang Allah berikan. Ada kisah pulang. Tetamu di YouTube pulang. Kejadiannya ada kitabnya ada juga, dan itu kada terjadi, cuman kisahnya ada. Di zaman dulu ada ngaran orang namanya Adul. Adul ini bakawan baik dengan malaikat Israel. Dipikir Adul karena bakawan mati bisa dirunding. Sekarangnya kada. Rupanya malaikat Israel terbaca buku takdir, besok Adul dicabut nyawa. Waduh, kata malaikat Israel kada nyaman nih, mencabut nyawa kawan kan padah berdahulu. Melaporlah malaikat Israel, Dul minta maaf hari ini ulun membawa berita yang kurang nyaman. Jar Adul napa garang anu dulai isok ikam dicabut nyawa. Waduh, dia Adul kenapa aku? Ulun ini kan dia sawit hanya berbuah, maka bini hanya nuka galang. Menyamani laki anu bener jadul, anak halus, bini bungas masih. Kenapa jadul kada ihak nang sebelah rumah saja. Ihak tuh ada 2 kali mati bini, sadangnya mati jadul. Wajah malaikat dul masalah ajal kada pandang umur, dia sampai umur anom Tuhan sama aja. Waduh jadul huruf lah, ini kan cuman kita berdua yang tahu. Ihak ada tahu juga. Ini kan rahasia kita berdua. Bantulah teman jadul. Apa artinya kita berteman kalau tidak bisa membantu teman jadul? Wajah malaikat dul. Teman-teman juga, kawan-kawan juga, ajal-ajal juga. Oh itu jadul. Coba Bang aku melihat jadul. Mana buku takdirnya? Itu Adul ngarannya paling atas. Carinya 4-5 tahun, pas 10 tahun akan datang. Hanya ada ngaran ihak. Jadul awetnya nang Tuhan itu. Maka 2 kali mati bini dan masih aja 10 tahun. Aku nang anu berdahulu. Ayo aja Adul, apa boleh buat? Sudah kada kau dirunding. Cuman jangan Adul, malaikat karena hari ini kita terakhir bakawan. Jangan boleh kelebihan. Ulun jangan banyak. Kita ngopi aja dalam kisah aslinya mana ada, mana bisa malaikat ngopi. Cuman kisah tadi ulakan Adul kopi minum sedikit, ngopinya minum tak sandar tak gulingan itu kan kada ada juga kitabnya gitu. Kada bisa guling sedikit, soalnya tak gulingan. Adul punya pendapat inilah kesempatan merubah takdir. Hampirnya buku takdir, hapusnya ngaran paling atas, hapus ngaran pihak paling bawah, ngaran pihak pindahnya ke atas, ngaran Adul pindah ke bawah. Nah jadul selamat modal cuma secawan kopi. Sekalinya malaikat itu terbangunan, bagi terbangunan Adul dia nyamannya kopi ulahanmu saya. Sebagai ucapan terima kasih dulu aja. Marah ulun kan jadi mencabut nyawa paling atas, ulun yang paling bawah. Maka sudah terpindah sudah. Nak lari kemana kita? Takdir kita ibarat bayangan. Jodoh kita ibarat bayangan, rezeki kita ibarat bayangan, nasib ibarat bayangan. Kalau itu bayangan kita, mau kemana kita pergi, bayangan tetap umpat. Berjalan kita, bayangan umpat berjalan. Melacung kita, bayangan melacung. Buka kita, bayangan buka juga. Karena itu bayangan kita. Dan bayangan tidak pernah tertukar dengan orang lain. Coba, nang malam kita malam Isnin tadi, hari Ahad itu yang datang hampir 5 juta orang. Berapa banyak bayangan yang terjejak. Bayangan kita tuh terjejak orang, terduduki orang, tersipak orang, terjejak orang, tapi kada pernah tapa huruf. Adalah kita bolehkan tadi dari sekumpul tapa huruf bayangan. Bayangan Adul tapa hurufan Inor adalah desa.
bayangan kita, bayangan orang. Maka itu kalau kita ini behiri awan orang sedih hati. Makanya katanya supaya kita ini jangan resah hidup, dunia jangan diandak di hati. Artinya bila dunia diandak di hati, bisa sedih hati, sakit hati, dengki hati. Coba ibu-ibu di belakang, kan di Indosiar itu ada berita gasip selebritri, ada kan berita gasip tuh, itu kan ada artis munculan, ada Raffi Ahmad tuh bu, gagahnya bida-bida tipis ulun. Tapi ketika Raffi Ahmad menikah kemarin, ada wanita nang di rantau atas nih yang terluka hatinya. Nggak ada. Kenapa? Kada pernah meletakkan Raffi Ahmad di dalam hati. Kita cuma mengagumi Raffi Ahmad tuh orangnya gagah, tapi kada pernah meletakkan di hati. Tapi kenapa laki pian nang umur 72 tahun berjalan tak maju tak undur, 2 kali manjuung tak juremba, sekali kawin pulang, kenapa pian Makassari? Pada hendak pian mengawinkan laki sampai terungkapkan wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain. Padahal kalau laki itu inya hendak kawin kebetulan, malah kan berdua maharaku. Itu aja sudah. Ada kau apa itu gitu? Kayak bener ada nak hendak kebetulan. Jadi bila pian tulak yasinan, ada bini anu maharaku. Bila nyageri angkat berdua. Ada kau angkat bayir. Makanya ibu-ibu laki nang tuha kawin akan isok selesai. Tapi kenapa kada sanggup? Karena ini ada di hati. Kita ni walaupun kada sugi, tapi kalau dunia dia ada di hati, hidup resah, hidup susah, hidup dengki. Melihat orang bola rumah ganal sari, melihat orang bertukar TV garing seminggu, melihat orang nukar kulkas sasak napas, melihat orang nukar mobil mati ketahuan. Mana nyaman orang dengki. Maka jangan susah hati dengan keberhasilan orangnya. Budak rumah karena duitnya bukan duit kita. Lain kalau rumah kita dicabutnya, dibawanya ke sana, sasahiha. Tapi kan diinya-inya, awak-awak. Makanya hidup jangan sedih hati, jangan susah hati, mengakibatkan dengki hati. Amalannya sembahyang 5 waktu jangan ditinggal, 1. Yang kedua, kemuliaan yang Allah beri, Allah angkat azab al-qabri, azab kubur. Kata Imam Syafi'i, supaya jangan diazab di kubur, pertama hulu jangan suka menyambeti orang, jangan suka mencela orang, jangan suka meribah orang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menyambeti aib orang itu kebanyakannya lelakian, tapi kada seberataan, cuman kebanyakannya kalau bibinian memang sudahnya Jasidin, sudah bawaan Jasidin. Maka itu mulai malam ini kita jangan nyambati orang. Orang kalau sudah terbiasa nyambati orang, jangankan orang penceramah disambatinya. Lewat setumat ceramah, pakai itu jauh-jauh mengundang dari Tungkal ke Jambi, Jambi Jakarta, Jakarta ke Banjarmasin, Banjarmasin ke Batulicin, Batulicin ke Singayam, Singayam ke Bakau, Bakau ke Gerugut, Gerugut ke Rantau Atas. Ceramah setengah zamannya cara peraya di situ. Salah juga orang katanya nyambati orangnya itu tuh. Lewat lawas ceramah, salah juga. Mau jelawasnya ceramah, matang-matang nyaman duduk di kursi nang maanyat, orang makanya tipis burit duduk. Salah juga. Penceramah lakas datang, salah juga. Jet lakasnya datang, dia orang belum mulai sudah datang. Kesalahan nomor makan doa aja. Salah juga. Saliwat lambat penceramah datang disambatnya juga, jet lambatnya datang, ayo kamar abangnya datang dia, mentang-mentang laris datang terlambat terus dia. Setelah ada yang nyambat ulun gimana kaduk. Makanya kita ini jangan pasti menyambati orang supaya nyaman di alam kubur. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, supaya nyaman di alam kubur itu amalannya pertama al-ikhlas fil ibadah. Kalau beribadah yang ikhlas, ikhlas itu katanya seperti gula.
Gula itu inya kada pernah berubah rasa, walaupun gula selalu disalahkan, tapi inya kada suah berubah rasa. Masuk ke warung kopi, sekalinya kopinya kemanisan, yang salah gula. Bu, ini kebanyakan gula, kan gula salah. Besok masuk pulang ke warung kopi, sekalinya kopinya pahit. Bu, ini kurang gula, gula pulang salah. Sekalinya hari ketiga masuk ke warung kopi, pas ukuran kopi yang gula. Ini baru hebat kopinya. Sampai warung bernama warung kopi. Kena giliran baik, kopi dipuji. Kena giliran kemanisan, gula salah. Kepahitan, gula salah. Yang sedih lagi, kena penyakit, gula juga. Ini kena penyakit gula, Tuhan ini gatihan coba. Tapi gula kada pernah berubah rasa. Masuk ke banyu mana saja tetap larut manis. Masuk ke wadai mana saja tetap larut manis. Makanya gula di mana aja mandak. Samut nang kada tahu di mana datangnya, becang ulang. Di mana samut tadi kada ada sebenarnya. Andak gula sekilo di sini. Esok pagi lihat berumur samut, pada samut kada ada. Tahu aja samut di ujung sana tahu. Kenapa? Karena hendak menyicip manisnya gula. Orang beramal ikhlas kayak itu. Mana contoh Abah Guru Sakumpul. Karena sidin beramal ikhlas, orang dari mana-mana datang nang kada diduga datangan. Kenapa? Hendak merasakan keberkahan daripada hamba Allah nang beramal ikhlas. Itu orang ikhlas tuh dari mana aja datangan. No kami sana nang trip ini 16 bis yang datang. Maka banyak beginian yang panakutan di gelombang tuh nah. Ada pedulinya. Padahal musim kada baik nih. Musim bulan 12 kadang hujan, angin ribut, kada peduli. Resiko kada dipikirkan, hendak menyicip berkahnya sahibul haul. Samut yang datang, ini beresiko tuh. Makan gula tuh beresiko, bisa kena simbol orang. Tapi kada peduli. Kenapa? Hendak menyicip manis. Coba tarik uyah anak kita. Yang sekilo sekarung kan dihirani uyah, kada dihirani samut. Kalau kita kada beramal ikhlas, siapa nang maharong kita? Kalau kita di beramal ikhlas, orang datang. Ikhlas itu apa? Ada berubah rasa. Ulun kada 1-2 tentang mungkin sidin nang Tuhan Guru. Puji sidin pernah Abah Guru tuh dijulungi duit banyak, bukan sedikit. Kada nyambat ulun kalau kita salah. Pokoknya banyak benar. Dijulungi duit malam itu habis. Dibagi-bagi sidin. Datang duit kada berubah rasa sidin. Esok habis dibagi kada berubah rasa. Mun kita dibagi orang duit banyak berubah rasa umah kita. Sekalinya habis duitnya timbul berubah rasa sayang. Makanya kada memisahkan. Umpama malam ini nah kita diberi uang duit 100 juta sanggup membagi esok sampai habis. Di hadapan tarai habis tahun menyesalnya aku aja ada bang kisah. Tuan Guru ini ungut serangan, makanya lu dah ungut duduk. Sakannya ungut tapi pikir sidin, ujar sidin ulun ni sudahkah jadi orang ikhlas? Sudahkah ulun ni menjadi orang dermawan nang termasuk ke hadis Nabi? As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minannas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Sudahkah sidin? Sakannya ada suara bisikan, belum. Ada di sini sudah, aku rancang bersedekah, aku beramal ikhlas, belum di sini. Boleh kebakan di sini ikam. Hari ini aku berniat nah, hari ini aku bernazar, berapa aja aku hari ini dapat rezeki, semuanya aku sedekahkan kepada satu orang yang pernah aku temui pertama kali. Sakannya ke laut ada ngatuk lawang, sakannya datang bus besar, nang sugih benar, boleh nyambat bus apa pokoknya bus ganal. Membawakan hadiah Tuan Guru, ulun ada nazar bila kabul hajat, ulun bersedekah kepada pian. Dalam kisah tuh 5.000 dinar. 1 dinar itu adalah mengatakan 4,5 gram. Aduh sampai 4,5 gram, segram jadi segram amat berapa ini? Kan, untuk 2 jutaan 1 gramnya, kalikan 5.000, 1 M duitnya.
Tapi pikir sidin, Haji sidin sayangnya, maka tadi tak niat sudah berapa aja dapat rezeki sudah bahkan kemunyaan cakap separuh Haji sidin. Ini 1 M duitnya, maka seumur hidup pada tua tak acak duit 1 M, maka terniat timbul sayang. Berarti belum sempurna ikhlasnya lagi. Lalu timbullah suara pemalar juga Haji sidin. Birian orang dipalarakan juga disiden. Di mana pemurahnya pada disiden, pokoknya aku sudah kahakan juga lah. Walau agak mangkal sedikit, aku sudah kahakan aja tuh disiden. Sekalinya rupanya hari itu ada orang miskin berjalan rambutnya panjang. Lalu ada orang nang tukang gunting rambut bersepeda tinjak. Kami di Pekalongan tuh masih ada orang bersepeda tinjak waktu kami mondok tuh. Pangkas rambut, gunting rambut. Sekalinya dia orang miskin, hendak bergunting, duit belum ada. Oh jenang tukang gunting sudah, pian gratis saja, mumpung ulun kada ada guntingan. Lalu bergunting aja deh. Soalnya keluar lagi membuat duit nang CM tadi. Sekali dilihat ternyata ada orang miskin bergunting najis raja di sini nih. Datangnya sidin dan sana ulun ada nazar berapa aja dapat rezeki hari ini ku sidakahkan kepada orang yang pertama ku jumpai ini rezeki pian. Ku jangan bergunting kada usah dijulung ke aku, julung aja ke tukang gunting karena aku bernazar juga di sidin selama bergunting ini berapa aja dapat rezeki ku julung ke tukang gunting. Aja sidin kenapa mau kesama? Niat tuh kenapa mau kesama? Pikirkan dan sana kaji sidin ini duitnya banyak. Bergunting 20.000 juga. Ini 1 M duitnya jangan bergunting pemalar juga ya. Sudah dijulung ke ulun masih dompet campur lagi. Tanah sudah diwakapakan masih belum mengaku-ngaku lagi. Sudah diwakapakan itu masih disambut lagi. Ini nah masih jual lagi mau urus. Berarti pemalar pian julung ke tukang gunting. Julung sidina ke tukang gunting, dia tukang gunting minta maaf, ulun sudah berniat tadi mangguntingnya gratis, mau ulun mau ambil berarti berubah niat hendak isi dan julung ke lain aja. Rupanya kan dua-duanya wali, nang bergunting wali, nang digunting wali. Sadih sidin rupanya kalau kita ini pemalar hina di hadapan orang yang mulia. Maka tulak sidin ke laut, buang din duit saya tadi. Cuman gak diingat belum aku nih laut mana. Ada sayang kalau ternyata orang yang disayangi Allah itu adalah orang pemurah dan beramal ikhlas. Itulah bagian daripada sahibul haul yang kita hauli malam ini supaya kita nih mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, amalan di alam kubur supaya nyaman, birrul walidain. Dengan kedua orang tua harus berbakti. Kalau ada orang hendak menuju jalan ridha Allah, meninggalkan bakti awan kawitan dipastikan tersalah jalan. Ridallah fi ridal walidain. Makanya orang tua diharagu. Apalagi kita nih ekonomi kita baik. Sebab baik karena perjuangan orang tua. Maka bila orang tua sudah di atas 60 tahun, indah ngalih begawi jangan dibolehkan lagi. Maka abah jangan begawi lagi, mama jangan begawi, berapa beras kucukupi, berapa ungkus pian sabulan ulun biayai seperti kita dahulu. Begitu tamat aliyah umur 18 tahun kan kau begawi dah. Tapi abah kita kada boleh begawi, masuk akan ke pondok 6 tahun, sudah keluar suruh pulang kuliah, sudah is1 tambah is2, sudah is2 tambah is3, 15 tahun diungkusi kawitan padahal mampu begawi. Maka kawitan yang masih mampu begawi kita ungkusi kada salah. Kawitan umur 70 tahun, kalau ini umurnya 75, 5 tahun juga biayai. Kita 15 tahun. Apalagi ekonomi baik. Ini kadang-kadang ekonomi baik, kenapa ganangan lagi di kawitan. Lahirannya aja kada. Pernah terjadi di hadapan mata kepala saya sendiri. Nya kada sadar suksesnya kita ini tidak terlepas dari doa kedua orang tua. Tidak terlepasnya melupakan. Ini nih asalnya merantau, bujangan, orangnya bungas, punya keahlian. Ketemu bos perusahaan, lalu disuruh begawi, bagus gawiannya, diangkat jadi manajer. Rupanya bos perusahaan ini ada bisi anak gadis yang cantik jelita, jatuh cinta dengan ini pemuda karena bagus, lalu dinikahkan. Abahnya mencari tahu latar belakang pemuda ini siapa,
lalu dia mengaku anak yatim piatu, yang ada mengaku pada mamanya ada di kampung jauh. Ada mengakui kenapa? Karena kalau mengaku kalau jadi dia menantu, karena orang miskin, dibilangnya anak yatim piatu, kepala benar. Sekalinya sugi-sugi tersebar di mana-mana, ia sukses. Kalau film Korea jadi CEO. Kalau film Korea, sugi benar orangnya dah. Sekalinya mendengar mamanya bahwa anaknya sugi sukses, lalu hendak datang ke rumah anaknya. Keingatan anaknya ketujuh makan pisang mahuli, tabangnya pisang mahuli setandan, paramnya masak menarang setandanan, lipatnya tapi andak di kepala jujungnya. Kan di kampung tuh kan jujung pisang belepis tapi itu. Kegenangan pulang anak suka makan sup ayam kampung, tangkapnya ayam di bawah rumahan, 2 kali tahangkup, 4 kali terjahit gelung, gak ada masalah Jisidin. Nampaknya aku dapat nangkap ayam, masukkanin ke bakul, dikapit, dikasih yak, 16 kali terbihira ayam di jalan. Hanya sampai sekalnya rumahnya bersapam ulang, diusir oleh sapam, gak diterima Sidin, di rumah anakku Jisidin. Di sapam mana ada bapak yatim piatu, bawa sekarang Sidin anak bakalahian keluar nang bini takajud. Kenapa ada orang tua mengaku mertuanya, dipanggil lakinya keluar, lakinya takajud melihat ternyata ada mamanya, maka dia menyembunyikan, takut dia ada mengakuinya. Kenapa? Takut terbongkar identitasnya, identitas. Karena laki bini minta cerai, ada maunya, lalu dibilangnya ini pembantu waktu di zaman dulu, lalu dimarahinya, suruhnya siapa mengusir, siapa cupacul galung nantuha diusir keluar. Itu terjadi di hadapan saya sendiri, tapi saya tidak bisa buat apa-apa karena kejadiannya di film Indosiar. Kata kalah. Pernah ada di mana kejadiannya film kayak maling kundang tuh nah. Makanya kita ini jangan pernah melupakan kedua orang tua. Namun hendak nyaman di alam kubur, haragu kawitan sampai ke mati. Makanya bila kita memperingati acara begini, nah maulah nasi bungkus pahalanya hagin kedua orang tua. Siapkan rambutan duku, ya Allah, sampaikan kepada orang tua ulun. Apalagi tadi durian 2 karung, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada kedua orang tua. Kenapa yang memakan kenyamanan? Ulun 2 hari hendak makan durian, kada tamu, saat itu tamu 2 karung pulang. Apakah ada tersandar di dinding? Niatkan. Bila kita nih makan nyaman, ganang orang tua ada suah nyaman karena menggenalkan kita, kirim Al-Fatihah. Memasuki lauk nyaman, lauk makan, kirim Fatihah orang tua behari ke sawat nyaman. Kita nyaman pakai mobil, orang tua berjalan batis, naik gunung, turun gunung, kasihan berjalan. Ganal taruh batis, kesian, kirim Al-Fatihah. Bila hendak guring kamar ganal asik nyarap dingin selimut tabal, jangan guring, kirim dulu Al-Fatihah supaya nyaman kawitan di alam kubur. Namunnya sudah mati, masih hidup, janganlah kirim Fatihah manjang. Kayak pakai aja mamaku di rumah sudah juga makan Al-Fatihah. Kenapa kaja na umah aku jasa kanyang, tarus-parut kanyang aja anak kirim Fatihah manjang. Orang kalau mama masih hidup, abah masih hidup, kirimi duit, kirimi beras. Apalagi kawitan sorangan lagi lelaki dikekarapi menghilangi. Karena dia sorangan tuh kasihan, kadang piring selusin mau kada habis kada dibesuhin. Nakumpul piring kuantan kita ketengah ambil, hilangi kawitan tuh nang kada bisi bini lagi tuh. Nakuni obah hendak lapian makan ikan kakap dah kada aja. Kakap hirang bahai kada gisidin. Aku ikan iwak asin dia diam dia. Hendak labah japian menukar kopi hanyar bahagin bulan puasa. Kada jadi ada kopi aku masih baju hanyar hendak labah aja. Ada gisidin. Maja marasnya abah ni serabakan hendak membebini hanyar hendak labah hendak kai gisidin dulu apa halnya. Berbakti dengan orang tua menyebabkan nyaman di alam kubur. Yang ketiga, membuat nyaman di alam kubur wasilaturahim. Apapun alasannya, jangan putus tali persaudaraan di antara kita. Beda pendapat biasa, tapi jangan pecah belah sebab beda pendapat. Hidup jangan menurutkan marah. Kita nih kalau menurutkan marah, putus hubungan berkeluarga, bersaudara. Kenapa? Karena orang marah itu bisa nekat.
Ada kisah orang tua 70 umur dah, tulak ke rumah dokter, hendak berperiksa kesehatan, hendak konsultasi begitu, menceritakan penyakit, minta jalan keluar. Uji orang tua, kenapa li dokter dia ulun selalu minik kepala. Dia dokter berapa umur Pak? 70 tahun. Uji dokter biasalah Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun, dasar selalu paning kepala. Karena ya sidin takutnya din pulang. Kenapa li dokter dia hitut kanan ni selalu ngelok sakit. Dia dokter biasalah Pak, itu memang sudah bawaan orang umur 70 tahun. Ujian sidin salah hikam dokter ay, kalau betis kanan nih sakit karena bawaan 70, kenapa makanan kiri kada sakit? Ini teimbai Allah Ta'ala maulah. Mulai syarif din dah, pikir hati itu sebatas lagi kau melapau tangan sebelah ke kepala. Takut din pulang, kenapa li dokter dia ulun nih selalu sakit pinggang. Dia dokter biasa Pak, itu sudah bawaan orang umur 70 tahun, lapau tampar din sebakas. Uji dokter ngapa Pak ikan tampar aku? Uji sidin biasalah dokter itu sudah bawaan orang umur 70 tahun, harga penamparan sedikit. Makanya hidup jangan bermarah-marahan, tapi hiduplah bersayang-sayangan supaya di alam kubur nyaman. Ada kisah bini penyarikan laki kada peringatan. Nang laki ini ketujuh tulak pengajian bisa tidak tinjak tapi membawa payung takutan kehujanan. Inya kedetahan kehujanan bisa garing. Sekalinya tulak ke pengajian payung disangkutakan di luar, sidin masuk ke dalam pengajian. Sekali bulik kelumpanan membawa payung tertinggal. Nang bini penyarikan, ai jenang bini mana payung abahnya, naham tertinggal jenang laki. Uma jenang bini kini pengajian takur abahnya ai. Hari ini syuting payung hilang, kini syuting au payungnya ditukar. Cakap depat nenek juga aku takuni ingatlah ikam jenang bini. Napa nang disampaikan guru tadi umah jenang laki ay, jangankan mengatakan itu payung bikin gede ingat jadi umah jenang bini kenapa nasibku dekat laki kada keingatan ini. Ikam abahnya isoklah nak tulak pengajian tulak aja tapi ikam kada boleh bawa payung lagi. Ikam nak kehujanan kana basah kana jimus kana garing kana uyuh kana mampos kasar kali. Oh jenang bini pilih-pilih mata laki, bukan takutan on bini, cuman bini tawani pada laki daripada cintong melayang kadehi disidin beberanai apa sekalinya malam-malam berpikir nang bini maras laki ku tulak ke pengajian kada berpayung berusilah kehujanan garing inya maras orang tua garing baik aku mengalah aja nang bini sisa duit nang adanya aku nukar payung hanyar marah aku kada jadi menabung nang penting laki berpayung isok. Rupanya Pak Ai bini penyarikan tuh, rupanya hatinya baik rupanya. Makanya ibu-ibu nang sudah terlanjur penyarikan tarusakan aja. Yang penting hati baik. Isok tukaran payung hanya Pak ingatakan Pak lah ini payung jangan tertinggal lagi. Ikam Pak ai bila tertinggal hukum guring di pelatar mengawani hantu pocong malam ini jisidin. Maka nang laki penakutan banget dia di hantu pocong. Majen laki bisa mati berdiri malam ini ulun mau tertinggal payung. Jadi itulah ke pengajian payung kada lagi disangkutakan tapi dikapit sidin. Orang berbacaan kitab sidin bakapit payung bersalaman kuliling payung dikapit ujung payung karena telinga karena hedehi kawan. Ada masalah jisidin yang penting payung selamat sampai ke rumah payung masih dikapit. Alhamdulillah umanya na payung terbebuli umanya ai jenang bini payung dibawa sepijamu mana sepija pulang tertinggal bungol bangkario. Makanya hidup ini jangan bermarah-marahan, bersayang-sayangan supaya di alam kuburnya nyaman. Adapun keutamaan orang sembahyang yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insyaallah akan disambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah biar tahun depan pembakal mengundang kembali. Demikian lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.